tadi siang ya Bang ya. Abang kan viral lagi nih terkait ricuh lagi di ruang sidang gitu loh. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Bang kronologi awalnya itu bermulanya itu karena apa dan itu di sidang apa gitu? Kan itu kan sidangnya sidang PIK 2 ya, gugatan gugatan Edi Mulyadi CS dengan beberapa perwira TNI ya, purnawirawan terhadap PIK 2 dan Jokowi ya. Terhadap PIK 2 dan Jokowi. Kalau gue kan hanya pengacaranya Surtawijaya dan Mas Kota, ketua Abdesi. Nggak ada kaitannya dengan PIK 2 gue gitu. Gue hanya pengacara kepala desa. Dan nggak ada kaitannya sama PIK 2. Nah di persidangan tadi itu adalah puncak dan klimaks daripada proses persidangan yang sebelum-sebelumnya. Karena rombongan si Edi Mulyadi dan Koji Nudin ini, si pengacara Koji Nudin, itu selalu memprovokasi. Habis sidang teriak-teriak, wah mereka sudah takut sama kami. Si Jokowi, si Aguan, wah kalau ngomong kan si dulu. Gitu. Gue diam aja tuh selama berminggu-minggu gue sidang kan gue udahlah selama nggak ngomongin kita bodo amat kan gitu. Si Aguan, si Jokowi, kita hajar mereka, habisi mereka. Ngomong gitu provokator. Gue diam aja. Kan gue nggak ada kaitannya karena gue bukan kuasanya Pak Jokowi dan Pak Aguan. Gue kuasanya Pak Mas Kota dan Surtawijaya. Nah itu udah berjalan berminggu-minggu hampir 2 bulan kan. Nah, terjadilah gue pembekuan kan. Iya Mas. Nah akhirnya sidang gue kan jalan masih pakai kantor hukum gue, tapi gue udah nggak sidang. Masih pakai kantor hukum gue, karena kan kantor hukum gue yang terregister di pengadilan. Nah tadi siang udah dijelasin sama para hakim bahwa kantor hukum gue tuh nggak ada masalah. Tapi mereka menyinggung gue gitu loh. Pak, ini berdasarkan perintah Mahkamah Agung, Firdaus ini sudah tidak bisa sidang. Kau udah dibilang sama hakim, memang nggak bisa sidang tuh orang nggak ada. Memang nggak sidang kan? Gitu loh. Kan gue duduknya untuk menjagain si Sabto dan tim gue yang lainnya, tim pengacara yang gue bawa. Kan tim kantor gue kan gue bawa. Mereka minta kawal sama gue. Kenapa? Karena dia diancam 2 kali sidang tanpa gue diancam mau dilempar ke itu sama rombongannya si Koji Nudin sama si ini Edi Mulyadi. Ini nih yang makan uang Aguan. Ini nih yang makan uang antek-antek oligarki Jokowi gitu. Lah kata tim gue, saya nggak tahu Pak. Saya mah pengacara kepala desa. Enggak, udah lempar aja, lempar dari lantai 3 mau dilempar. Ya akhirnya gue turunin pasukan dong. Ketakutan pengacara gue di kantor hukum gue, Pak saya mau dilempar Pak dari lantai 3 oleh rombongan si Edi Mulyadi. Kenapa emang? Enggak tahu Pak, saya dibilangnya antek-anteknya Pak Aguan sama Pak Jokowi. Gue jelasin sama ibu-ibu itu, Bu saya ini pengacara kepala desa, nggak ada kaitannya dengan PIK 2. Kenapa ibu mau lempar, bapak mau lempar pengacara saya dari lantai 3 waktu sidang di lantai 3? Pada diem semua kan itu kan. Udah diem tuh, mereka teriak-teriak lagi berprovokasi. Habis sidang teriak lagi, ribut lagi tuh rombongan si Edi Mulyadi sama Koji Nudin. Ini harus dihancurkan PIK 2, ini apa? Kayak gitu-gitulah, seperti video yang beredar. Ya gue sabar gitu. Nah tapi tadi siang kantor hukum gue mulai dihina sama mereka. Ngamuk gue dituduh makan uang PKI, makan uang aseng. Dasar komunis, makan uang koruptor. Dasar antek oligarki Jokowi dan Aguan. Lo jilatin pantat Aguan kayak gitu-gitu. Loh kok gue digituin, gue bilang gitu. Gue gak ada urusannya, gue bilang gitu. Lo udah gak bisa sidang di sini. Yang sidang siapa? Kan gue di luar, gue bilang gitu awalnya tuh sebelum direkam tuh. Kan gue di luar. Gue bilang gitu. Gue di luar nih ngejagain anggota gue yang sidang. Nggak bisa. Udah gitu mulai debat-debat kan. Terus gue dengar cerita dari cewek-cewek yang gue tanam di dalam mata-mata gue lah gitu. Gimana laporannya? Ini Pak dia mau nyari keributan nih ibu-ibu ini sama bapak-bapak yang di dalam sidang ini mau nyari keributan, sengaja mau nyari keributan. Oh gitu ya. Ya udah pantau aja. Gue suruh ibu-ibu 2 orang tuh yang mata-matain mereka. Memang mereka tuh udah setting mau ribut lagi di situ. Karena waktu di sidang mediasi, rombongan si Koji Nudin sama Edi Mulyadi ini ribut lagi, maki-maki Jokowi, gitu loh, maki-maki Pak Aguan, gitu, maki-maki juga pengacara tim gue kan jadi ketakutan, gitu. Karena mereka kan rame, cewek-cewek pula kan bingung kita kalau ribut sama cewek-cewek. Gitu. Nah akhirnya, giran gue tadi,
Udah dijelasin bahwa ini kantor hukumnya Pak Firdaus, nggak ada masalah karena firma berbeda dengan urusan berita acara sumpahnya. Firma hukum itu kan beda, kan perusahaan gue udah lama gitu loh. Oh, mereka tetap nggak mau, kami minta diusir, keluarkan firma. Loh, gue tersinggung dong. Pak, kok kantor hukum saya dilecehkan? Gue tunjuk tuh yang Purnawirawan, dia nunjuk lagi gue, kamu nggak, kamu bilang, kamu yang begitu, kamu jangan begitu di kantor hukum saya, bilang gitu, kamu jangan kamu saya. Begitu tuh yang Purnawirawan gitu loh, dia nunjuk gue kamu-kamuin lagi dia. Kamu nunjuk-nunjuk saya lagi, bilang gitu. Saya masih ada hak di sini karena saya pengacara dan pembekuan saya belum sah karena saya sedang melakukan upaya hukum. Gue bilang begitu tadi, pembekuan saya belum sah. Bilang gitu, kamu jangan coba-coba intimidasi saya, jangan menghina kantor hukum saya. Gue kamu-kamuin aja akhirnya kan gitu. Akhirnya udah ribut tuh, wah, cewek-cewek datang lagi, ay pengkhianat lo, pengkhianat makan uang koruptor. Siapa yang pengkhianat? Belum gitu. Gua nggak pernah makan uang koruptor, gua nggak pernah makan uang Jokowi. Dari kemarin lu nyebut-nyebut Jokowi mulu. Gua nggak pernah makan uang Jokowi. Hah? Dari kemarin lu menghina Pak Jokowi terus. Apa urusannya Pak Jokowi? Dia bilang begitu akhirnya. Gitu. Terjadi ribut tadi siang itu. Gitu. Gue bilang sama Pamdal tadi. Bang, kalau bisa nih sidang nggak boleh nih mama kayak begini dimasukin ke ruang sidang setiap kayak main bola gitu loh. Kalau hakim baru ngomong dikit, tepuk tangan, gitu. Jadi kayak di hutan. Sidangnya si Edi Mulyadi sama Kojinuddin nih, sehingga mengganggu tim kuasa hukumnya PIK 2 tuh, kayak Pak Aguan, kayak Pak Jokowi kan tim hukumnya kan teratur semua tuh, gitu loh. Tetapi karena mereka mungkin takut atau apa, mereka sering ngadu sama gue. Bang, aku dikatain bang, kayak pengacara Jokowi kan, aku juga dikatain bang, katanya saya anti komunis. Loh, kok anti komunis dari mana? Aku juga dikatain bang. Banyak yang ngadu ke gue, cuma mereka nggak berani, gitu loh. Nah kok persidangan begini kok didiemin, gitu. Udah berkali-kali ribut loh, kok didiemin? Gue bisikin tadi sama Pamdal, bang ini besok nggak boleh lagi sidang begini, karena saya sedang diskusi dengan hakim kok dia ribut gitu. Kalau gue kan masih ada hak karena berkaitan dengan surat kuasa dan gue juga pembekuannya belum sah kan. Gue belum di sidang etik, gue belum menerima surat pembekuan, belum menerima surat pemberhentian dari KAI. Jadi gue belum sah, masih melakukan upaya hukum atau upaya mediasi kan begitu. Jadi mereka udah justifikasi law firm gue mau dicoret, nggak bisa, itu namanya diskriminasi. Itu law firm gue kan kantor hukum gue, nggak ada urusannya dengan diri gue. Kalau diri gue kan nggak masuk ruang sidang. Gue udah fair, gue udah terbuka dan dewasa menerima peristiwa ini. Tapi mereka jangan ngadi-ngadi, jangan kantor hukum gue dihina, gue sikat, nggak ada urusan gue. Gitu. Bang, berarti tadi tuh sebenarnya kenapa abang? Ibaratnya abang tuh dari awal juga sudah menaati peraturan itu ya bang? Kan gue lagi puasa, ya. Gue pikir kenapa gue nggak bawa pasukan? Biasa kan gue bawa pasukan 30 orang, 40 orang. Kenapa gue gak bawa anggota? Gue bilang sama anggota gue udah, sekarang ini kan puasa, mungkin mereka sesama Islam ya mengerti kan gitu. Makanya gue ya udahlah, sesama umat muslim mungkin saling menghargai. Nggak taunya iblisnya banyak banget, lebih iblis lagi mereka nggak taunya gitu loh. Di dalam badannya gue dikata-kata, udah gue bilang gue lagi puasa, masih aja lu makan uang koruptor, lu dibayar sama Aguan, lu antek-antek Cina, antek PKI. Gue kapan dibayar sama Pak Aguan? Gue kenal juga kagak Pak Aguan. Gitu. Gue dapat duit dari lurah. Ya padahal mas secara hukum abang cuma menjadi kuasa hukumnya si Kades itu ya. Kan gue nggak kenal sama Aguan, sama Antoni Salim, sama Jokowi. Nggak tahu gue. Gitu. Walaupun Jokowi adanya kawin sama om gue kan gitu. Tapi sebelumnya udah dikonfirmasi juga sih bang, saya sebagai pengacaranya kepala desa gitu, bukan sebagai pengacara. Udah ribuan kali gue ngomong, ada kuasanya juga dijelasin di situ, banyak pengacara kepala desa, nggak ada kaitannya. Cuman berhubung karena satu meja aja dengan pengacaranya Pak Aguan yang tergugat itu, jadi kelihatannya kita bersatu, padahal kita juga jarang ngomong pengacara Pak Aguan. Jarang ngomong sama pengacara Pak Antoni Salim, jarang ngomong pengacara Pak Jokowi, jadi kita nggak ada kaitannya gitu. Nah, gue dimasuk-masukin ke situ karena gue paling vokal sendiri gitu loh. Gue paling vokal sendiri menentang mereka gitu. Tapi berarti tadi sebenarnya abang juga sempat sampai diusir juga ya bang? Kalau dalam video itu? Oh enggak ada diusir. Oh, enggak ada pengusiran. Gue dikawal pada saat keluar.
Karena mereka rusuh. Gebukin aja. Tabok gitu. Cewek-cewek juga mulutnya kacau itu, yang nenek-nenek yang ompong tuh yang sering masuk ke DPR, yang kemarin DPR tuh yang si ompong. Itu provokator tuh berapa kali. Dimanapun tempatnya, di PIK 2 di Kabupaten Tangerang, padahal dia bukan orang Kabupaten Tangerang tuh. Nenek-nenek yang ompong tuh. Lu tindiin, ciriin deh rombongan Kojinudin. Nenek-nenek yang ompong pakai kacamata yang ngomong di DPR. Itu provokator banget itu, provokatif. Diciriin dia tuh. Selalu ada di situ, selalu menghina Pak Jokowi tuh. Ya gue, Pak Jokowi dihina. Om gue kawin sama adiknya Jokowi. Itu kan om gue juga. Jokowi. Pak Jokowi dihina, gue sikat. Gitu, nggak ada urusan. Berarti kan Pak Jokowi keluarga gue juga. Secara garis perkawinan kan gitu. Kalau udah keluarga dihina, nggak ada urusan gue. Nggak peduli gue urusan negara. Gue wajib menjaga keluarga gue kan gitu. Berarti timbulnya amarah abang tadi tersulut ya karena emang awalnya ada provokasi itu ya bang ya? Provokasi setiap sidang. Jadi beberapa kali sidang tuh provokasi. Termasuk waktu gue sebelum dibekuin, kan pengacara dari rombongan mereka kan ada orang DPP dari KAI itu, senior kita juga. Sempat ngancem gue juga itu melalui orangnya gitu. Awas lu ya katanya gitu. Lu nunjak lu, ntar ada urusan suatu saat pasti di ini. Berarti kan ini kan ada politik gitu loh. Ada politisasi, pembekuan gue juga nggak murni kan, ada politisi, ditambah lagi Hotman koar-koar, ditambah lagi masalah. Jadi ada politisasi, tapi gue pasrah aja, nggak ada masalah. Hotman udah puas, gue udah dibekuin, gue udah diberhentiin dari KAI walaupun prosesnya salah. Gue diem aja, nggak marah, nggak dendam. Sampai hari ini pun gue nggak dendam sama Hotman, nggak ada. Bang, tapi itu sidang itu tuh udah berjalan kiranya udah berapa lama? Bang? Hampir 2 bulan lebih, 3 bulan lah. 2 bulan lebih lah kalau nggak salah. Hampir 3 bulan kalau nggak salah. Hampir 3 bulan. Dan kantor hukum gue yang dipakai gitu. Kalau untuk Mas Kota dan Sutawijaya, kan tergugatnya itu kan ada hampir 9 orang tergugatnya. Yang ngegugatnya hampir 30. 30 lawan 9. Bang, ini kan banyak juga masyarakat yang bilang bahwa abang kan tadi ya mungkin bisa dikatakan agak ricuh lagi ya, terus itu akan makin memperburuk citra abang sebagai pengacara nih bang. Itu gimana bang menanggapnya bang? Pengacara dari zaman abad keempat ya, dari zaman Kaisar Claudius, dari zaman Kaisar Claudius ya, pengacara itu emang begitu dicetaknya, harus berjiwa merdeka. Pengacara tidak dibawa undang-undang manapun. Pengacara berdiri sendiri di bawah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Gitu loh. Kalau kita boleh berkata jujur, ya, kalau mengacu pada Undang-Undang Advokat, pemberhentian gua nggak sah, karena isinya contempt of court semua terkait dengan kegaduhan yang ada di ruang sidang. Sementara contempt of court itu baru bisa disidangkan apabila tahun 2026. Sekarang belum bisa diterapkan contempt of court. Isi alasan-alasan pembekuan gue itu contempt of court semua. Nggak ada tuh isi karena A, B, C telah disidangkan karena kamu melanggar pidana, kamu dipenjara selama 4 tahun di atas sesuai dengan amanah Undang-Undang 18. Nggak ada. Nggak ada itu, semuanya itu politik. Itu putusan-putusan politik. Tapi kan gue sabar. Karena kata Rasulullah, orang yang bersabar di bulan puasa itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Kemenangannya apa nanti kita lihat aja. Entah yang menjolimi gue ini ada yang celaka, ada yang apa, kita lihat aja nanti. Gitu. Tapi kalau dari abang nih sekarang, ada nggak sih bang ngerasa ya dalam hal ini gitu, abang yang tadi itu takut untuk surat izin berpuasanya itu abang dicopot gitu? Nggak takut gue nggak takut. Dan alasan pencopotannya apa? Tidak ada satu undang-undang pun yang berhak mencopot gue kalau kita mengacu pada Undang-Undang 18. Dan ingat, Undang-Undang 18 yang berhak mencopot advokat adalah Peradi. Gue bukan orang Peradi. Di luar itu, undang-undangnya harus dibuat lagi. Atau gabungan 3 menteri ya keluarkan SKB. Surat keputusan bersama, SKB 3 menteri. Mahkamah Agung, ya kan?
Menteri Hukum, lalu dengan Kejaksaan misalnya, ya, Mahkamah Agung, Menteri Hukum, Kejaksaan dan organisasi advokat, semua dipanggil-panggilin nama Dirjen AHU, baru bikin Dewan Etik yang mengacu pada Undang-Undang 18 itu baru bisa. Kalau sekarang ada orang yang dibekuin, ya, ada orang yang dibekuin seperti gue, mengacunya dari undang-undang mana? Apakah ada nomenklatur pembekuan di dalam undang-undang? Nggak ada, Pak. Ini pemberhentian gue syarat dengan politik, tapi kan gue sabar, gitu. Gue kan nggak menggunakan apapun, gue sabar, santai, gue selalu bersabar. Gue nggak ngadu juga ke keluarga gue, ke om-om gue nggak ngadu, gitu. Bang, ini balik lagi nih, Bang Hotman juga memposting sebuah video di laman Instagramnya, ya, memposting bahwa sidang. Kan gue nggak ikut sidang. Karena itu kan narasi yang disampaikan oleh Purnawirawan itu. Seakan-akan gue mau ikut sidang, gue nggak mau ikut sidang. Kan gue bilang mereka mau mengeluarkan, mau ngusir pengacara yang ada di kantor hukum gue, gitu loh. Mereka nyuruh keluar pengacara yang ada di kantor hukum gue tersinggung, gitu loh. Paham nggak? Jadi ngusir, tolong kantor hukum Firdaus keluar semua, karena kalau Firdausnya sudah dibekukan, kantor hukumnya firmanya juga nggak bisa bersidang. Otomatis pengacara di bawahnya nggak bisa bersidang, tolong suruh keluar. Gue tersinggung dong. Ini ngadi-ngadi apa ini? Mana ada undang-undangnya firma hukum disuruh keluar pengacaranya? Makanya terjadi keributan. Bukan gue maksa untuk sidang. Kalau dari awal gue nggak masuk ruang sidang, gue duduk. Banyak saksinya, hakim juga ada saksinya. Gue duduk tertib di luar. Tapi gue kembali ngamuk ketika gue dibilang antek-antek asing pendukung oligarki dan PKI, gitu loh, serta penjahat. Gue penjahat dari mana? Gue kan pengacara, bukan penjahat. Bagaimana Bang tanggapannya terkait kuasa hukum yang sebelah tuh bilang bahwasanya abang bikin gaduh Bang di ruang sidang itu? Ya sekarang ditonton aja sidang PIK 2 itu, yang bikin gaduh duluan siapa? Gue kan baru sekali ini, gitu. Gue kan baru kali ini sidang gaduh, kan? Selama ini kan gue nggak pernah gaduh sidang. Selama 3 bulan ini apa ada jejak digital gue sidang gaduh di Pengadilan Jakarta Pusat? Apa ada? Kan karena hari ini gue difitnah, gue dibilang penjahat, gue dibilang penjilat pantat oligarki Pak Jokowi dan Pak Aguan, gue dibilang makan uang koruptor dan lain-lain. Nah ini gue mulai ngamuk dong. Ditambah lagi pengacara-pengacara dari kantor hukum gue mau diusir oleh mereka, disuruh keluar hanya karena gara-gara pakai kop surat law firm gue atau firma hukum gue. Nggak bisa. Dasar hukumnya apa? Undang-undang nomor berapa? Kalau kebiasaan kebodohan ini diikuti, kebodohan akibat daripada pressure netizen, waduh, hancur hukum Indonesia. Besok udah nggak mengacu undang-undang lagi. Kebodohan ini akan menjadi jurisprudensi. Jangan dibiasain. Karena kebodohan yang pertama itu adalah pembekuan gue, yang nggak ada nggak ada satu undang-undang atau regulasi pun yang menuangkan bahwa pembekuan pengacara akibat naik meja, nggak ada. Atau pembekuan berita acara sumpah pengacara akibat ribut di ruang persidangan, nggak ada. Belum ada terjadi, makanya ini unsurnya unsur politis yang tinggi dalam pembekuan gue ini. Karena apa? Ocek Aligi saja 8 tahun di penjara, masih jadi pengacara sekarang. Law firm-nya masih bisa bersidang. Waktu dia di penjara, law firm-nya masih bisa sidang, gitu loh. Ya kan? Fredrik Yunandi 6 tahun penjara, di atas 5 tahun, masih bisa sidang sekarang. Kenapa gue nggak pernah di penjara, gue bisa dibekuin? Ada apa? Ya berarti kan ada oportunitas di sini. Tekanan oportunitas ini sumbernya dari mana? Salah satunya mungkin dari Hotman, kan gitu. Oke. Untuk nextnya mungkin akan sidangnya kapan lagi Bang? Minggu depan. Gue minggu depan. Tapi abang akan hadir lagi tuh? Gue hadir lah, kan gue jagain itu gue, pengacara-pengacara yang di kantor gue. Tetap di belakang. Mereka ketakutan, gue tetap di belakangnya lah. Kan diancam terus sama rombongannya Kojinuddin sama Edi Mulyadi. Gitu, diancam, diteriakin, mau dilempar dari lantai 3 kan, gue nggak terima juga. Gitu. Oke.